Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, yaitu subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang pertama itu adalah mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu itu disebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Dan kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Sekarang perhatikan contoh percakapan berikut. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo, Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Yang selanjutnya itu adalah membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Tapi jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 10 hektogram. 10 hektogram sama dengan 100 gram. Kemudian menghias kotak tisu. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Ayo membuat hiasan bersama Komang dan Lani. Yang selanjutnya menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya di sekolah, tanaman tersebut harus kita rawat. Nah, dalam merawat tanaman itu ada aturannya. Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya itu berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya. Yang pertama, itu adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa. Untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan. Untuk menanyakan waktu. Yang keenam, bagaimana. Untuk menanyakan penjelasan, proses, atau suatu cara. Perhatikan contoh berikut. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni, setiap hari sekali, Adi. Yang selanjutnya itu adalah menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Sekarang, perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Jawabannya adalah Beni. Jadi pertanyaannya itu adalah menggunakan kata siapa. Siapa yang gemar menanam tanaman? Beni adalah nama orang, jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Yang selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya.
Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Burung yang terbuat dari kertas, tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan, tas rajut yang terbuat dari benang wol. Kemudian, membandingkan berat benda. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat supaya menjadi sama. Satuan berat dapat berupa kilogram, hektogram, dan gram. Yang selanjutnya, menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Yang selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Yang selanjutnya, membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan. Perhatikan contoh berikut. Ada dua kantong asoy duku yang beratnya masing-masing itu adalah 20 hektogram dan 20 hektogram. Nah, jika kita hitung semua dalam kotak tersebut, dua asoy kantong tersebut, jumlah dukunya adalah 40 hektogram. Dikarenakan 20 hektogram ditambah dengan 20 hektogram itu sama dengan 40 hektogram. Kemudian kita ubah menjadi satuan kilogram. Jadi 4 kilogram. Karena 40 hektogram itu sama dengan 4 kilogram. Kotak yang kedua, dalam satuan asoynya berat duku adalah 1 kilogram. Jadi, total semua duku pada kotak tersebut adalah 3 kilogram. Dikarenakan 1 kilogram ditambah 1 kilogram tambah 1 kilogram. Jadi, jumlahnya adalah 3 kilogram. Jadi, duku pada kelompok A lebih berat dari duku pada kelompok B. Karena duku pada kelompok A beratnya adalah 4 kg, sedangkan duku pada kelompok B adalah beratnya 3 kg. Yang selanjutnya menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaan. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawaban, karena rumput liar menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya, kata tanya bagaimana? Pertanyaan, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawaban, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Jadi, perbedaan dari kata tanya mengapa dan bagaimana itu adalah terletak kepada tujuannya. Karena kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan, sedangkan kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses, cara, ataupun penjelasan. Kemudian, menjelaskan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang ketiga, setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu adalah tata tertib serta contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, mempelajari manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi lebih disiplin. Yang selanjutnya, menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Selain itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsi masing-masing. Jadi, harus bisa memilih kata tanya yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya, membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan. Anak-anak Umi, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah-salah kata Umi mohon maaf. Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.